tossed in like a castaway. What we wanted, not what we thought we wanted. Tossed in, we couldn't see it coming. What we needed, not what we thought we needed. Don't give up. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Para ulama, para pemuka agama, pemuka masyarakat, Bapak Haji, Bu Hajah, hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak Abdul Riham, Bapak Iris, Yuan Danira. Dua orang ini adalah saksi yang tercatat secara administrasi di kantor urusan agama Kecamatan Pontianak Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu yang berbahagia, yang gembira, yang senang di pagi menjelang siang ini. Saudara kita, abang kita, anak kita, Ragil Miladia Muhammad dengan Bella Mustikawati yang alhamdulillah pagi ini baru Allah izinkan dan kabulkan niat dan cita-citanya untuk melaksanakan perjalanan hidup rumah tangganya. Mudah-mudahan dengan kehadiran, keikutsertaan, dukungan dan doa yang Bapak Ibu berikan pagi ini, harapan kita seluruh rangkaian acara Akdun Nikah ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, tanpa ada rintangan atau halangan apapun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta rahmatnya yang masih Allah karuniakan dalam hidup kita. Dan salah satu nikmat yang sangat berharga buat kita di pagi menjelang siang ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan nikmat itu pula lah membuat kita pagi ini di gedung serbaguna buruh kita masih dapat bersilaturahmi, kita hadir bersama bertatap muka mengiringi dan mengantar putra-putri kesayangan kita yang sebentar lagi akan melaksanakan akad nikahnya. Selawat serta salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang setia, patuh dan taat menjalankan syariat ajaran agamanya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kedua pasangan calon pengantin beberapa minggu yang lalu sudah menyampaikan berkas persyaratan sekaligus memohon untuk melaksanakan akad nikah di kantor urusan agama Kecamatan Pontianak Timur. Hari ini dari kantor urusan agama Kecamatan Pontianak Timur memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk hadir, menyaksikan dan mencatat seluruh proses pelaksanaan akad nikah. Dan alhamdulillah terlebih dahulu kita sudah meriksa, meneliti seluruh dokumen kedua pasangan ini, dan alhamdulillah sudah lengkap Bapak, sudah sempurna sehingga tidak ada lagi halangan untuk tidak dinikahkan, karena memang mengingat sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah berlaku dan memenuhi pula syarat rukun pernikahan menurut syariat Islam. Adikku, saudara, laksanakan. Isi Sabah enggak masih. Nasab dari Bella Mustik, beliau juga sudah. Kita lanjut Pak ya. Bang ya. Dulu dengan pembacaan khutbah nikah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وعواد عليه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة آمين أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الرحمن أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب من كل ذنب وأتوب إليه وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Itu berakhir kepada dua orang saksi yang ada di samping kiri saya. Jadi kalau saksi nanti bilang sah, sah. Kalau saksi bilang belum atau ulangi, ya kita ulangi, ya. Jadi beliau ini adalah saksi yang tercatat secara administrasi kantor urusan agama kita. Baik, Bapak Ibu, dekatkan, usahakan semangat. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya Ragil Miladia Muhammad bin Insinyur Haji Zainuri Abdullah MS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
saya nikahkan engkau dengan Bella Mustikawati binti Haji Buhari, yang wali ayah kandungnya Bapak Haji Buhari telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya sebingkai gelang emas dan uang 2 juta rupiah tunai. Saya terima nikahnya Bella Mustikawati bin Haji Bukhari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kemudian maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, uzawiyuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya Ragil Miladia Muhammad bin Insinyur Haji Zainuri Abdullah MS, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan engkau dengan Bella Mustikawati binti Haji Buhari, yang wali ayah kandungnya Bapak Haji sebingkai gelang emas dan uang 2 juta rupiah tunai. Saya terima nikahnya Bella Mustikawati binti Haji Bukhari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rahmah wali bainahuma kama labta baina Adam wa Huma kama labta baina Yusuf wa Zulaiha wa sayyidatina Hadijatal Kubra nafi'an mubarakah ima warzuquhuma zuriyatan salihah wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kasih Bapak Ibu semua atas kerjasama baik dan doa yang diberikan sehingga acara akad nikah yang baru saja berlangsung ini dapat berjalan dengan lancar. Itu berarti Allah mengabulkan, mengijabah doa kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya Ragil Miladia Muhammad silakan jemput istrinya, tanya Bella Mustika ada di kamar berapa. Nah, bawa dia ke sini, tantangan dulu ya. Nah, silakan. Masih. Ini udah. Untuk beliau dulu. Satu, dua. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dua orang saksi maupun dari wali dan petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Pontianak Timur. Jadi secara administrasi sudah tidak ada masalah, sudah selesai, dan selanjutnya adalah penyerahan buku nikah. Ragil Miladia Muhammad dengan Bella Mustikawati, ini buku nikahmu, saya serahkan, terima dan simpan baik-baik. Sebelum saya serahkan buku nikah ini kepada kalian berdua, terlebih dahulu saya perlihatkan dulu foto yang ditempel di buku nikah. Benar tak foto kita berdua ini? Betul lah. Jangan sampai foto uang pula menempel di sini. Ya. Baik. Ini buku nikah, simpan baik-baik di tempat yang aman, ya. Jangan dibawa merayau kemana-mana. Oke? Baik. Silakan. Dan saya cintai, terimalah mahar yang saya berikan ini. Mahar yang saya berikan ini semoga semoga dengan akad nikah
dengan akad nikah yang baru saja berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan meridhoi perjalanan hidup rumah tangga kita. Bahagia, sejahtera, damai dunia akhirat. Amin. Terima kasih, wahai suamiku, yang saya sayangi, dan saya cintai, atas mahar yang diberikan ini. Semoga dengan akad nikah yang baru saja berlangsung, semoga dapat membentuk kehidupan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya. Ya, lama-lama sampai jam 3 enggak apa-apa. Sesi balik. Kita semua bergembira menyaksikan langsung prosesi akad nikah dari awal sampai akhir dan alhamdulillah sudah selesai semua. Kemudian yang kedua, ya, andai kata terlihat ada tutur kata, ucapan, bahasa atau barangkali sikap dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya manusia biasa, tentu banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Oleh karena itu, di pagi menjelang siang ini, mumpung suasananya pun masih suasana Hari Raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kepada adikku, abangku, saudaraku, semua, mudah-mudahan dengan akad nikah yang baru saja berlangsung ini, sekali lagi dapat membentuk kehidupan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia, sejahtera, damai, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu pesan saya yang pertama, sungkeman nanti minta ampun, minta maaf, minta ridha, ikhlasnya orang tuamu agar supaya hidupmu dapat berjalan dengan lancar. Ya gitu ya. Itu pesan saya. Sebab sehebat apapun kalian berdua, kamu belum mampu membalas jasa-jasa kedua orang tuamu. Sejak kamu dalam mengandung sampai menikah kan masih urusan orang tua. Bayangin itu. Jadi oleh karena itu minta keikhlasannya kalau hidup rumah tanggamu mau bahagia. Yang kedua terakhir, kalaulah boleh rumah tangga itu diibaratkan sebuah kapal, maka kalianlah hari ini menjadi nahkodanya kapal. Silakanlah bawa kapal Anda berlayar sampai kemanapun Anda inginkan, tapi dengan catatan, jadilah nahkodah yang baik. Kalau rumah tangga, jadilah suami istri yang baik. Insya Allah, siapapun yang berada di dalamnya pasti akan terselamatkan. Itu pesan saya. Saya kira demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan saya pamit. Mohon izin, mohon doanya semua. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala. Maka daripada itu kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkahmu dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'du. Yang saya hormati, pada kesempatan kali ini para tokoh masyarakat, para alim ulama, keluarga besar Bapak Haji Bukhari dan Ibu Dina, itu juga keluarga besar Bapak Insinyur Haji Zainuri Abdullah MS dan Ibu Hajah Sri Hardini, hafidhahumullah. Dan yang saya hormati khususnya saudara saya, saudaraku Ragil Miladia Muhammad yang baru saja menjadi pengantin, dan begitu juga saudariku Bella Mustikawati, yang semoga Allah memberkahi dari pernikahan ini, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Mas Ragil, engkau baru saja mengambil sesuatu yang mudah pecah. Ketahuilah Mas Ragil, yang baru saja engkau akadkan tersebut, yang engkau ambil tadi barusan, adalah sesuatu yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, irfaq bil qawarir, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca, kata Nabi SAW. Apa yang dimasukkan gelas-gelas kaca? Yang dimasukkan adalah para wanita. Kenapa jamaah sekalian? Wanita diumpamakan oleh Nabi seperti gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Jamaah, terutama para bapak-bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kadangkala kita sudah menikah bertahun-tahun lamanya, tapi kita tidak tahu bahwa yang kita ambil, kita nikahi tersebut adalah sesuatu yang mudah pecah. Ungkapan ini sejatinya bukan untuk menyudutkan kaum wanita. Wanita seperti gelas kaca yang mudah pecah. Dan apabila kita melihat ketika ada orang mengirim bingkisan, mengirim paket, terus di paket tersebut dikasih lakban berwarna merah yang ada stiker bertulisan fragil, yang artinya barang mudah pecah. Dan tujuannya apa barang tersebut diberikan stiker atau lakban berwarna merah dan ada tulisan mudah pecah? Agar kita berhati-hati, agar jangan sampai barang tersebut kita biarkan, kita sia-siakan. Dan inilah salah satu penghormatan dalam agama Islam bagi para wanita. Dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terkadang disalahgunakan oleh aktivis-aktivis wanita atau gender sebagai kata mereka diskriminasi terhadap wanita, yang Nabi kita bersabda, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, perempuan itu kata Nabi diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok kata Nabi kita adalah yang paling atas tempatnya. Apa tujuannya? Agar para laki-laki, para suami tidak KDRT kepada para wanita. Dan Nabi kita bersabda mengatakan, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau bagi para bapak-bapak sekalian, bagi para suami ingin meluruskan dari wanita atau istrinya tersebut, maka patahlah dia. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, kalau dibiarkan terus dia akan tetap bengkok. Sampai kapanpun wanita itu pada dasarnya adalah seperti itu, seperti tulang rusuk yang paling atas. Terus bagaimana jamaah sekalian menghadapi para wanita, terutama bagi para suami? Dan sepertinya Mas Ragil yang baru jadi pengantin baru pada kesempatan kali ini perlu belajar dari para sesepuh kita, orang tua kita yang sudah sangat sabar berumah tangga sampai tua menghadapi istri-istrinya yang hakikatnya bengkok. Kata Nabi SAW, istamta'ta wa fiha iwajun, bersenang-senanglah engkau dengan istrimu tersebut, dengan wanitamu tersebut, dengan catatan kata Nabi SAW. Apa catatannya? Catatannya adalah ketahuilah bahwasanya istrimu itu bengkok, dasarnya mereka bengkok, sehingga seorang suami laki-laki harus pandai-pandai memaklumi kondisi istrinya masing-masing. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita juga bersabda alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Dan akulah kata Nabi, tauladan contoh yang paling baik kepada keluargaku. Dalam hadis ini ada pesan yang tersirat dari Nabi kita. Kalau kita pengen belajar bagaimana rumah tangganya Nabi Muhammad SAW, jamaah rahimakumullah, kebanyakan kita itu sudah menikah berumah tangga, tidak tahu bagaimana memperlakukan para wanita, memperlakukan para istri. Mungkin sebagian kita ini sarjana, ada yang sarjana teknik, sarjana pendidikan, dia lulusan teknik mesin, dia tahu dengan sangat mendetail bagaimana memperlakukan mesin-mesin tersebut dengan sebaik-baiknya. Dia rawat, dia jaga.
Tapi jamaah rahimakumullah, banyak yang mungkin mau SPD, ST dan S apapun itu, dia tidak paham bagaimana memperlakukan belajar tentang wanitanya atau istrinya tersebut. Maka nasihat kami pada kesempatan kali ini, terutama untuk saudara dan saudari kita yang baru saja menikah, dan mungkin yang sudah lama menikah termasuk saya, untuk terus belajar bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri-istri beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Kata Allah, bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang maklum, dengan cara yang ma'ruf. Kemudian apa kata Allah? "Fa in karihtumuhunna." Dalam posisi dalam suatu masa nanti, enggak ada ceritanya suami itu kadang enggak benci sama istri, jamaah. Mas Ragil akan menghadapi hal itu. Kita yang sudah menikah lama bertahun-tahun sudah merasakan akan datang masanya kita kadang tidak senang sama istri kita. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci kepada istri kalian, kalian kesel sama istri kalian, dongkol sama istri kalian, apa yang harus dilakukan jamaah sekalian rahimakumullah? Apakah para suami langsung talak istrinya, langsung ceraikan istrinya, terus ganti cari yang lain? Perempuan banyak Ustaz katanya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, mau ganti perempuan manapun, ingat tadi di awal, perempuan itu pada dasarnya semuanya bengkok dari tulang rusuk yang paling atas, nggak ada yang lurus pada hakikatnya. Jamaah rahimakumullah, dalam kondisi kita benci, tak senang kepada pasangan kita, istri kita, Allah perintahkan kita untuk bersabar. Lihatlah kepada kelebihannya, sebagaimana Nabi kita menasihatkan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kita benci dari pasangan kita tersebut, disitulah Allah banyak kasih kebaikan-kebaikan. Bahkan Nabi kita mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan, enggak boleh hukumnya seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman pula. Kenapa tidak boleh? Karena dia orang yang beriman, kata Nabi SAW, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya, pasangannya yang tidak dia sukai, bukankah perilaku yang lainnya dia bisa dia sukai? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pernikahan antara sesama manusia, Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan dialah Allah yang menjadikan kalian itu bisa cinta dan sayang kepada pasangan kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna mawaddah itu adalah cinta. Tak kala cinta itu baru berumah tangga, menikah dengan perawan dan perjaka, dengan gadis-gadis muda. Adapun rahmah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, rahmah yang artinya adalah sayang. Dan sayang itu kata para ulama tafsir kadang muncul kalau sudah tua, kadang kala sudah lama berumah tangga, mungkin cinta udah nggak ada lagi, tapi yang tersisa masih sayang. Dan itulah perekat di antara rumah tangga. Mungkin awalnya dulu cinta sekali, kemudian semakin tua hanya sayang yang tersisa. Dan terkadang jamaah rahimani wa rahimakumullah, rumah tangga itu juga tidak mesti kadang di awal rumah tangga harus ada cinta. Kadang boleh jadi di pertengahan rumah tangga cinta itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi engkau suami mencintai wanita, mungkin tak baru-baru menikah dengan dia, dan kelak di pertengahan rumah tangga bisa jadi engkau benci kepada wanita tersebut. Sudah tahu siapa sebenarnya dari pasangan tersebut. Maka jamaah sekalian, tugas terbesar terutama bagi para suami, para bapak-bapak sekalian, kita bukan hanya kasih makan kepada anak istri kita. Kebanyakan kita para suami hanya fokus sibuk kerja. Dia berpikir, saya harus kasih nafkah kepada istri saya harus senangkan anak istri saya. Iya jamaah sekalian rahimakumullah, itu kewajiban seorang suami. Tapi ingat, kebahagiaan nafkah yang hanya diberikan bukan hanya di dunia ini saja, tapi bawalah rumah tangga ini sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ancaman jamaah, terutama bagi para suami, ancaman yang menunggu kita sebagai seorang suami. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa inkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kata Allah, kelak pada hari kiamat kita akan melewati neraka jahanam, melewati sirat, jembatan yang sangat tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, melewati neraka. Semua melewati, para nabi dan rasul pun melewati jembatan tersebut. Maka di sini para suami, ketika sudah tahu kita semua akan melewati bentangan neraka jahanam kelak di akhirat,
maka ingat tugas kita para suami jamaah sekalian. Dan ketika Mas Ragil tadi mengatakan saya terima nikahnya dan seterusnya, ketahuilah Mas Ragil, Anda bukan hanya menerima seorang wanita, tapi Anda sedang menerima sebuah tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh ayahnya Mbak Bella tadi, sekarang diemban oleh Mas Ragil. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka hendaknya para suami berpikir, apakah sudah melaksanakan tugasnya, sudah mengajari istrinya, mengajari anak-anaknya, mengajari mereka untuk menuju bersama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Nasihat yang kedua ingin sampaikan bagi para wanita, terutama Mbak Bella di sini dan para ibu-ibu sekalian, khususnya Mbak Bella kita yang baru saja menikah. Ingat sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ingat ibu-ibu sekalian, Mbak Bella juga, para istri-istri sekalian, bahwa suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kata Nabi, bukan kata saya. Dan engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai engkau melaksanakan tugasmu sebagai seorang istri kepada suamimu tersebut. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Jamaah rahimakumullah, mungkin kita hidup di dunia ini pernah melihat banyak kompetisi untuk memilih siapa wanita terbaik. Ada pemilihan Miss Universe, ada pemilihan Putri Indonesia, dan segala macam yang sejenisnya. Mereka berusaha memilih siapa perempuan terbaik dengan kategori keelokan tubuhnya, kecantikannya, kecerdasannya. Hingga kalau dia menang juara satu, dia akan diberikan mahkota di kepalanya. Tapi pertanyaannya jamaah rahimakumullah, siapa wanita terbaik? Sebagaimana Nabi tanyakan tadi, Nabi SAW mengatakan di antara wanita terbaik adalah idza nadhara ilaiha sarrathu. Kriteria pertama wanita terbaik, istri yang baik adalah kalau engkau lihat dia, bagi para suami itu akan menyenangkan hatimu, hati para suami, bukan hati seluruh orang. Dan biasanya kebanyakan wanita itu menyenangkan hati orang di luar rumahnya. Kalau keluar rumah dia cantik, dia berhias, dia berelok-elok rupa. Tapi kalau di rumahnya subhanallah malah kebalikan yang adanya. Sampai-sampai sebagian suami ketika melihat istrinya cantik, istrinya berhias, maka pertanyaan yang paling normal mungkin perkataan mereka adalah, kamu mau kemana dek? Pertanyaan yang seakan sudah lumrah. Padahal, dan ini menjadi pertanda bahwa wanita yang cantik bukan untuk di rumahnya, bukan untuk pasangannya, tapi malah untuk orang di luar sana. Maka kalau ingin jadi wanita yang terindah, wanita yang terbaik, kalau dilihat sama suaminya, hendaknya menyenangkan hati suami tersebut. Bisa jadi karena dia memang cantik parasnya, bisa jadi karena dia memang pandai mempercantik atau mensolek dirinya, atau bisa jadi murah senyumnya kepada suaminya tersebut. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dahulu Aisyah radhiyallahu taala anha yang terus mempercantik diri beliau di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai apa? Aisyah itu rela minjam perhiasan kepada saudarinya Asma binti Abu Bakar karena beliau orang enggak punya. Pinjam perhiasan kepada saudaranya agar bisa berindah-indah di hadapan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin tampak cantik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wanita terbaik, inilah wanita terindah, cantik perilakunya, cantik akhlaknya. Dan kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartaha ata'atka. Tuh jadi seorang istri, kalau disuruh taatlah kepada suami, selama perintah tersebut tidak menyelisih syariat, selama perintah tersebut tidak menyelisihi fitrah sebagai seorang wanita. Ustaz, suami saya nyuruh ganti ban mobil katanya. Ini bukan fitrahnya wanita, ini bukan sunnatullahnya wanita. Gak mungkin disuruh ngerjain mobil atau motor. Tapi kalau sekadar memasak, bersih-bersih, insya Allah masih masuk fitrahnya wanita. Jamaah rahimakumullah, sang istri itu harus paham kepada siapakah dia harus lebih taat, kepada suaminya kah atau kepada kedua orang tuanya. Maka jawabannya jamaah rahimakumullah, lebih wajib dia taat kepada suaminya. Orang tua mungkin mengatakan, Ustaz, betapa banyak orang tua sudah menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi sampai sarjana. Ustaz, ketika anaknya sekolah sampai tinggi, orang tua berpikir
saya biayain sekolahnya. Saya nggak mau tahu, jangan sampai anak saya, putri saya nggak kerja kalau dia udah nikah. Jangan sampai dia berhenti kerja. Dan ketika sang ayah tadi menyerahkan putrinya tersebut kepada laki-laki tadi, maka kita tahu hukumnya, laki-laki sebagai seorang suami sudah memiliki secara seutuhnya perempuan tersebut. Maka kalau sang suami mengatakan, "Dek, kamu nggak usah kerja lagi, kamu resign, kamu berhenti." "Loh mas, bapak saya bilang nggak boleh berhenti, dia udah sekolahin saya tinggi-tinggi, ngabisin biaya banyak." "Dek, surgamu nerakamu sama siapa?" Jemaah rahimakumullah. Dan ini sekali lagi nasihat untuk kita semua sebagai orang tua juga, jangan mudah mengintervensi rumah tangga anaknya. "Ustadz, sekali lagi Ustadz, saya ini udah banyak keluar habis duit, biayain anak saya, jual tanah, jual sawah." Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sebagai orang tua, kalau udah habis banyak nih untuk anak atau putri-putri kita, ingat, kita dapat pahala dari apa yang sudah kita keluarkan. Dan inilah hukum dalam agama kita yang bedanya punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian punya anak perempuan, terutama punyanya 2, lebih-lebih lagi 3, karena kalau 1 nggak masuk dalam hadis Nabi SAW. Punya anak perempuan 2 atau 3 atau lebih, kemudian dididik, dibesarkan, dirawat, kemudian dikawinkan. Apa jaminan dari Nabi kita SAW? "Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Anak wanita tersebut, putri-putrinya tersebut akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Dan sekali lagi, ini tidak berlaku bagi anak laki-laki. Hadis ini berlaku bagi anak-anak perempuan. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena kita sebagai orang tua, kalau udah tahu punya anak perempuan, kita tahu dia akan dibawa sama lakinya, dibawa sama suaminya. Dan itulah jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW, anak perempuan sebagai tameng kita kelak dari neraka Allah. Dan hendaknya para orang tua itu yakin seyakin-yakinnya, jangan sampai mikir udah habis banyak biaya, udah kerja capek-capek besarin diambil orang, nggak dapat apa-apa. Ketahuilah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada itu semua, diselamatkan dari api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak itu akan menjadi tameng, akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka bagi para istri, taatlah dan patuhlah kepada suami Anda. Dan kemudian yang ketiga, kalau suami sedang tidak di rumah, wanita yang terbaik adalah dia tidak mudah keluyuran, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga harta atau aset suaminya. Ada wanita-wanita jamaah sekalian, kalau suaminya keluar, dia keluyuran, dia kesana kemari, dia nggak jaga kehormatan dirinya. Maka hendaklah dia perhatikan pendidikan anaknya, dan dia juga jaga dirinya, karena dia sudah menjadi milik seorang laki-laki, yang tanggung jawab seorang laki-laki itu juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan cara seperti ini kita semua, termasuk pengantin baru kita pada kesempatan kali ini, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keluarga kita bukan hanya kumpul di sini saja, dan semoga kita juga kumpul di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga ayat-ayatnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Telah selesai prosesi jam tauhid kita pada pagi ini, dan akan telah disegerakan salah satu dari kebaikan-kebaikan yang memang harus disegerakan. Maka telah melakukan apa yang sebelumnya Allah melakukan. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia bagi kedua
all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you